Halo, halo. Jelas nggak suara saya? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu, jelas. Oke. Ini kita tunggu sampai ada 20 mahasiswa lagi ya. Oke. Oke, kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mata kuliah algoritma dan pemrograman semester 1 kelas berapa nih? IT 103 dengan IT 105 ya. Gitu ya. Jadi ini digabung ya, dua kelas kita gabungkan ya. Oke, untuk Vicon sesi pertama ini yaitu tentang pendahuluan algoritma dan struktur data dan tipe data. Gitu. Jadi minggu lalu itu untuk semua dosen-dosen dan kaprodinya kita tuh overload. Jadi masih persiapan untuk visitasi gitu ya. Jadi baru sempat untuk mengadakan Vicon. Nah, untuk Vicon kali ini kita akan bahas 2 sesi sekaligus tentang algoritma dan tipe data. Oke, sebelum ke materi, kita perkenalan dulu mengenai RPS-nya. Nah, di sini sudah ada RPS ya terkait dengan rencana pembelajaran dalam 1 semester. Ini ya. Untuk semester 1, nah semester 1 dengan beban SKS dengan bobot 3 SKS. Kalau dilihat dari bobotnya 3 SKS itu meliputi dengan materi dan praktikum. Gitu ya. Jadi praktikum ini sudah cukup dengan bobot 3 SKS. Lalu ada dosen pengampunya, yaitu saya sendiri, yaitu Cia Ramadhana Hasoltian Eskumemkom, dengan satu lagi Pariat ya. Oke. Nah, untuk capaian mata kuliahnya dalam 1 semester itu, kita akan belajar praktek. Jadi kan untuk praktikum, untuk teorinya itu ada di mata kuliah dasar pemrograman ya. Dasar pemrograman, nanti prakteknya di mata kuliah ini, algoritma pemrograman. Nah, pastikan di setiap mahasiswanya masing-masing menginstal di ininya ya, dev C++, itu ya, boleh diinstal di komputer atau laptop masing-masing.
atau lewat online. Kalau berbasis online itu kan di online itu kalian ketikkan aja cpp.sh. Nah ini jadi kalau nggak mau menginstal, ketikkan aja ini di browsernya cpp.sh gitu. Nah lalu untuk dalam satu semester ini kita akan mempelajari tentang sejarah bahasasi, lalu untuk struktur lembar kerja bahasasi, lalu tipe data sampai ke struktur. Ini ya, struktur dalam pemrograman. Seperti itu. Nah, lalu untuk ininya ya, kayak untuk mekanismenya dari minggu pertama sampai minggu ke-7 kita belajar ya. Kita belajar online materi ya. Lalu minggu ke-8 kita UTS. Nah, minggu 9 sampai 15 kita belajar lagi nih. Nih, belajar lagi. Lalu UAS. Nah, UTS ini yang dipelajari adalah materi dari 7 sampai ke 1. Kalau UAS itu dari 9 sampai 15. Gitu ya. Jadi ini sampai 1 semester. Gitu. Oke, lalu oh ya, untuk info Pikon video conference ya atau sinkron tatap muka secara daring itu dalam satu semester dilaksanakan sebanyak 7 kali gitu ya. Jadi satu semester itu kita adakan Vikon sebanyak 7 kali. Oke. Nah, 7 kali itu di minggu keberapa? Nah, ini boleh ya. Jadi ini kita Vikon. Nah, lalu menjelang UTS menjelang UTS kita Vikon lagi. Ini kan 4 ya. Nah, baru di sini kita Vikon. Nah, ini baru sampai sini. Itu ya 7 ya. Jadi sisanya kalian belajar secara asinkron. Gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi ya untuk Vikon itu dalam satu semester ada berapa kali? Ayo. Ada berapa kali? Ada 7 kali, Bu. Ada 7 kali ya. Iya. Jadi nanti ada surat edarannya dari BAA terkait dengan jadwal pelaksanaan Vikon gitu. Kalau informatika Vikon itu 7 kali gitu ya. Kalau mata kuliah MKU seperti ICT literasi, pendidikan agama terus apa lagi? Kita nggak ada pendidikan agama, Bu. Apa sih Di yang semester 1. semester 1 tuh apa kalian? ICT sama Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris sama matematika, Bu, aljabar Enggak. linear. Oh, enggak itu. Nah, kalau mata kuliah umum gitu ya, itu Vikonnya 4 kali. Gitu ya. Maaf, Bu, ICT dipotong. Boleh bertanya nggak, Bu? ya. Untuk Vikon kan 7 kali, itu wajib atau enggak ya, Bu? Takutnya yang kerja tuh dilalanya pas bener-bener Oke, nggak di bisa sini sih. ya, untuk Vikon itu tidak diwajibkan untuk mahasiswa. Gitu ya. Tidak diwajibkan oleh mahasiswa, tetapi mahasiswa yang terkendala atau bentrok dengan kegiatan pekerjaan atau kegiatan lain boleh menyimak video rekamannya gitu ya. Biasanya rekamannya akan diupload juga di LMS gitu ya. Seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Jadi 7 kali Vikon itu ini akan diadakannya gitu ya. Jadi bukan kewajiban mahasiswa ya, tapi kita misalnya butuh harus dibahas ya kita bahas gitu ya. Seperti itu sebagai materi pengayaan atau tambahan aja gitu ya.
Oke, nah sampai sini tadi ini yang di bold ini adalah minggu-minggu yang akan kita adakan sebagai VCon. Nah, setelah itu, nah untuk komponen penilaiannya 30. Oke, ini Oke, untuk penilaiannya dalam satu semester kalian cukup mengerjakan 2 tugas, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Ini totalnya 30%, berarti masing-masing berapa nih komponennya? Tugas 1 bobotnya berapa? 15%, Bu. 15%, Nah, Bu. 15%, tugas 2 15%. Nah, itu untuk tugas tuh. Nah, lalu UTS itu bobotnya 30%. UAS juga 30%. Nah, jangan lupa, ini kan dapat 90 nih, 10-nya mana? 10-nya adalah presensi, sikap dan perilaku. Gitu ya. Nah, lalu jika kalian tidak mengumpulkan UTS, tidak mengerjakan UAS gitu ya, berarti kan ada satu komponen yang hilang ya, misalnya 30 hilang nih, kalian nggak ngerjain UTS, berarti ya sisa 70 gitu. Jadi dipastikan semua komponen penilaian ini wajib diikuti ya. Baik, Bu. Oke. Oke, itu aja sih. Jadi untuk dalam satu semester itu ada 2 tugas, tugas 1 dan tugas 2 UTS dan UAS. Oke, untuk tugas 1 ada di minggu ke-5. Nah, bentar. Oke, minggu ke-5 ya. Tugas 2-nya di minggu ke-13. Salah. Oke. Gimana sampai sini, paham nggak? Jadi Bu, tentang masih Paham, Bu. Paham, Bu. kontrak perkuliahan itu kita belajar apa, lalu tugasnya ada berapa, nilainya itu gimana, kita udah tahu ya. Lalu software apa yang kita siapkan itu ini ya. Kalau ingin menginstal ini, nanti saya kirim linknya, atau mau via online, via web browser, cpp.sh. Gitu. Nah, lalu udah sih sampai RPS, kita langsung ke materi. Oke, materinya. Oke. Nah, oke. Oke, sekarang tentang pengenalan bahasa C. Oke. Pengenalan bahasa C. Nah, ini. Jadi, untuk bahasa C ini merupakan bahasa yang cukup lama. Ya, cukup lama dikenal di dunia, di bahasa pemrograman, jadi masih banyak, sampai sekarang juga masih banyak digunakan, karena lebih menawarkan kecepatannya dalam prosesan. Gitu ya. Dalam memproses sebuah data itu lebih cepat. Gitu. Lalu bahasa C ini lebih mendekati ke bahasa mesin. Nah, jadi untuk semester 1 nih, semester 1 ini berarti mahasiswa minimal mengetahui bahasa C yang merupakan fondasi dari beberapa bahasa pemrograman yang populer saat ini seperti Java, lalu apalagi nih PHP gitu ya.
Apalagi bahasanya? Bahasa pemrograman apalagi sih? Bahasa Python, Bu. Python ya. Itu ya. Nah, jadi kalau belajar bahasa C ini tuh minimal tuh tahu dulu tentang struktur dari algoritmanya dulu gitu. Kalau bahasa itu kan menyesuaikan dari peraturan dari bahasa. Oke. Kayak tujuan mata kuliahnya. Kayak langkah-langkah ya menggunakan bahasa C. Lalu strukturnya, yang penting itu struktur bahasa pemrograman C dan sejarahnya. Nah, ini daftar pustakanya, silahkan kalian cari untuk bukunya. Nah, ini ada konsep dasar pemrograman. Oke, untuk konsep ini ada 3 istilah, yaitu program, algoritma, dan pemrograman terstruktur. Nah, kalau program itu apa? Deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer. Sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai dengan kehendaki pembuatnya. Oke. Program yang baik jika algoritmanya jelas, terstruktur, dan mudah dibaca. Jadi ini program ya. Program itu deretan instruksi. Kalau algoritma, deretan apa? Deretan Itu langkah untuk flowchart, Bu. menyelesaikan masalah. Algoritma juga deretan instruksi sih. Langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu. Oh, oke. Oke, ini benar ya, benar ya. Oke, pemrograman terstruktur. Metode untuk mengorganisasikan dan membuat kode-kode program. Jadi, kalau algoritma itu urutan langkah yang secara sistematis, gitu ya. Urutan langkah yang secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu masalah. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kan gitu ya. Nah, di dalam algoritma itu, kita convert ke dalam bahasa pemrograman gitu ya, yaitu disebut coding. Nah, itu coding itu kita dibuat program. Nah, jadi ini dulu nih harusnya nih dari algoritma, lalu kita dibuatkan sebuah program gitu ya. Nah, lalu ada program terstruktur. Nah, kalau struktur berarti kan dia lebih terarah ya. Jadi mudah dimengerti dan mudah dites dan dimodifikasi. Oke. Jadi di sini ada tahapan pembuatan program, definisi masalah, analisis kebutuhan. Nah, ini nih implementasi yang mana nih? Implementasi. Ini ya. Ini implementasi, dokumentasi, dan pemeliharaan. Oke. Nah, ini untuk pengenalan C++ ya. Oke, untuk sejarah silahkan dibaca. Oke, yang pertama itu, kalau C++ itu kan pengembangan dari bahasa C. Jadi dari tahun 72 itu bahasa C dulu, lalu di tahun 83 akan diciptakanlah bahasa C++. Nah, kelebihannya mampu berorientasi objek atau OOP ya. Kalau objek oriented itu berbasiskan struktur dan metode. Oke. Nah, ini untuk pengenalan C++ ya. Oke. Nah, ini jangan lupa
pada saat kita ingin membuat sebuah program, jangan lupa ada fungsi main kurung buka kurung tutup. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi di dalam kurung ini kita isikan instruksi bahasa C-nya di sini. Gitu ya. Lalu untuk si plus ini bersifat case sensitif. Artinya apa? Case sensitif. Membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau tulisannya misalnya ini apa ya? Nih. Misalnya ada kapital ini nih bahasa. Nah, ini tuh ini dibedakan oleh bahasa C, beda dengan B-nya kecil. B-nya kecil gitu ya. Jadi ini bersifat case sensitif. Kalau secara instruksi kalian memasukkan bahasanya B, terus dideklarasikan di paling atas itu bahasanya besar, berarti itu tidak error. Gitu ya. Kalau dideklarasikannya kecil, tapi kalian panggilnya besar, berarti error. Gitu ya. Jadi dibedakan nih, huruf besar dan huruf kecil. Oke. Nanti kita praktek ya, biar gak pusing. Kita kenalan dulu nih sama struktur-strukturnya, fungsi-fungsinya. Oke, lalu apa sih? Ada OOP gitu ya, untuk mempermudah dan mempercepat dalam coding dalam pemeliharaan program. Jadi untuk pemrosesan program itu lebih cepat. Oke, sekarang ada proses kompilasi dan eksekusi program. Oke, ini ada kode program, lalu ada preprosesor. Nah, jangan lupa nanti ya, saat kalian praktekkan, ini file header ini wajib dipanggil. Include, define ini wajib dipanggil. Jadi ini tuh untuk memanggil fungsi-fungsi dari bahasa C++-nya. Gitu ya. Lalu ada compiler, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa assembly. Compiler ini maksudnya gimana sih? Gimana? Apakah komputer itu mengerti bahasa manusia? Halo, halo? Ya, Bu. Compiler itu buat merubah bahasa pemrograman menjadi file exe ya, Bu? Nah, benar ya. Jadi langsung di-compile, jadi diproses tuh. Gitu ya. Lalu ada assembler, apa tuh? Assembler. Bahasa mesin, Bu. Oke, bahasa mesin ya. Membuat sebuah kode objek. Oke, jadi nanti ada, kalau kalian sudah ngeklik compilernya, klik gitu ya, nanti hasil outputnya bentuk .exe. Nah, lalu ada link editor. Kalau link editor itu seperti apa nih? Link dari kode program lain. Gitu. Jadi bisa kita importkan, gitu ya. Oke. Nah, ini ada strukturnya. Yang pertama itu file header, jangan lupa di baris pertama wajib diisikan ini. Lalu ada konstanta. Berarti apa nih? Bisa ada, bisa tidak. Oke, lalu ada deklarasi fungsi. Nah, ini jangan lupa nih, saat fungsi deklarasi fungsi, ini penulisannya harus tepat. M-nya harus kecil, jangan M besar, nanti error. Gitu ya, diawali kurung buka kurawal, diakhiri kurung tutup kurawal. Gitu. Nah, langsung, nah ini untuk contoh-contoh file header yang paling atas itu. Jadi kalau ingin mencetak sebuah output, input-output, ini input-output, gunakan include iostream.h. Gitu ya. Kalau ingin untuk menghapus layar atau menahan layar, gunakan include conio.h.
Nah, kalau ingin membuat fungsi matematika, misalkan ini kan akar ya, gunakan mat.h. Oke, tolong di-mute ya. Oke, selanjutnya ada komentar. Nah, kalau komentar di dalam bahasa C ini tidak dieksekusi oleh program. Jadi ini sebagai penanda aja nih, catatan buat kita. Lalu ada tanda semikolon, ini digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Jadi di setiap baris pernyataan itu gunakan titik koma. Gitu ya. Lalu ada perintah cin. In itu input, berarti memasukkan data. Lalu ada cout, berarti untuk mencetak output pada layar. Oke, ini udah. Oke, sekarang kita gunakan ini ya. Oke, pindah baris, slice n, ini untuk enter nih. Tuh. Enter, ini boleh juga kalian tambahkan di akhir sini. Tuh ya. Lalu ada n. Apa? NL. Enggak, Bapak. Boleh di sini. Tak kira ora ono, iki mendadak. Oke ya. Oke. Halo, halo. Halo, ini ada orangnya nggak ya? Ada Bu. Hmm? Ada Bu. Open Bu, cam, ada, coba Bu. open cam. Apa? Di kantor. Open cam, coba kayak ngomong sama apa nih saya? Lagi di bank, Bu. Iya Bu. Wah, Lagi di kantor Bu. ayo katanya pengen Vicon. Bilang Vicon, diem-diem baik. Ayo lo. Oke ya. Oke, ini contoh programnya. Ini ada berapa baris nih? Ada berapa baris ya? Coba Muhammad Faisal Maulana ada di sini? Halo, halo? Ibnu Hariri ada? Ada Bu. Ada. Oke, dari contoh program ini ada berapa banyak instruksi programnya? Ada 2, 3, Ada berapa programnya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 nih, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada slice 2 kali. Ini artinya apa nih? Komentar itu. Komentar Bu. Komentarnya apa? Ini contoh. Pertama, ini contoh. Gitu ya. Lalu ada ini, include IOStream. Apa sih? Ini apa? Deklarasi itu ya, Bu. Apa nih? File header. Iya, file header. File header untuk memanggil fungsi input-output. Apa input-output itu? Apa input-output? Apa? Cin, cout. Lalu ada using namespace std, ini untuk ini ya, standar input-output std itu ya. Sebagai keterangan ya, standar input-output. Nah, lalu fungsi, nama fungsi ada di mana? Baris fungsi. Ayo, baris fungsi ada di mana? Di main. Fungsi main, ada berapa baris? 3, Bu. 2. 3 Bu. Ada berapa baris di fungsi main? Ada 3. Ada 3. Fungsi apa sih itu? Di out semua, Bu. Mencetak ya. Outputnya apa? Belajar bersama, membuat program sederhana dengan bahasa C. Oke, kita coba ya.
Oke, saya pakai via ini aja. Bentar. Nah, ini ya. Jadi saya menggunakan lewat web browser ya. Kalian ketikkan aja nih cpp.sh gitu ya. Nah, ini langsung otomatis keluar seperti ini, ada contoh programnya. Jadi jangan lupa di sini ada file header, include IOStream, include string. Itu ya, ini file header. Gimana tuh buat bikin ini? Kita kasih keterangan ya. File header. Oke, untuk fungsi di mana? Sini ya, fungsi. Oke, tadi kan ada using namespace std ya. Nah, ini kan std semua nih. Ini boleh seperti ini atau kalian ketikkan di sini using name space std. Nah, itu ya. Ini boleh seperti ini. Nah, lalu ada lagi nggak contohnya? Langsung cout ya. Oke, kita buat seperti ini. Display tadi gimana ini ya? Main ya, include IOStream doang ini. Nah, gini ya. Nah, langsung kita cetak. Cetak itu pakai apa nih? Out. Gimana penulisannya? Kurung buka, kurung siku ya. Nah, jangan lupa setiap akhir dari baris ini tuh, baris instruksi program, jangan lupa diakhiri titik koma. Gitu ya. Nah, di dalamnya apa ini? Selamat datang di mata kuliah algoritma. Terus apa lagi nih kata-katanya nih? Cout. Semangat. Gini ya. Oke. Tadi kalau ingin menambahkan baris baru tuh gimana? Baris baru? Enter. Pakai inline. Backslash n bukan? Kalau gini boleh nggak? Ini ya, coba. Iya, backslash n. Coba nih, ini saya ngetik ini aja nih. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita mengerjakan semua instruksi program itu di dalam fungsi main di sini. Di dalam kurung di sini. Nih, kurung kurawal di sini. Ya. Jangan di luar sini, nggak kebaca nanti. Ya. Bu, maaf, Bu, itu kurung kurawal berarti wajib ya, Bu ya? Wajib, harus ada. Nanti error. Iya. Ini kan menandakan ketiga baris program ini ada di dalam fungsi main. Berarti kalau kita bikin fungsi baru, dia beda lagi ya, Bu ya? Beda Nggak bisa lagi. disatuin ya? Itu ya. Mau nanya dong, yang using namespace std kok nggak di bawah include IOStream ya, Bu? Apa sama aja, Bu? Sama aja.
Bentar. Ini ada di mana sih tadi? Sini ya? Harusnya di bawah include. Nah, dia, Bu. ini. Nah, Ya, oke, bener ya. Makasih. sama-sama. Ini ya, bener ya. Ada lagi nggak kira-kira? Tiap akhir baris kasih titik koma. Ini udah, tuh, udah. Tuh. Kan katanya bahasa C++ itu case sensitif. Berarti huruf besar, huruf kecil itu dibedakan. Kalau C-nya saya gede, error nggak? Nih, Harusnya error, Bu. Harusnya error. harusnya Harusnya error error, ya. Bu. Coba Iya. kita cek. Run. Nah, error ya. Error. Karena apa? Tuh, dikasih tahu, nggak boleh tuh C-nya gede. Katanya harusnya C-nya kecil. Kecil. Tuh, jadi udah dikasih tahu. Yang benar tuh yang harusnya seperti apa gitu ya. Ada di baris 9, berarti ini. Di baris 9. Nah, gitu ya. Oke ya, kalau kalian bingung errornya di mana ya, gitu ya. Ini ada tanda silang seperti ini nih, tandanya error. Terus kalau udah error gimana? Apa yang kalian lakukan kalau program error? Diedit lagi, Bu. Galau dulu gitu. Aduh, error nih, udah gitu ya. Edit dulu, Bu. Edit. Apa? Tanyain ke Google. Ganti. Bu, error diganti Bu, jadi huruf udah Bu kecil. Saya menyerah gitu ya. Iya, jadi bad mood, Bu. Bad mood, udah ngodingnya gitu ya. Padahal salah C doang ya. Iya, Bu. Gimana nih? C-nya dikecil, Perbaiki ya. diperbaiki ya. Udah nih, ada yang error lagi gak kira-kira? Kita run lagi ya. Nah, nanti muncul selamat datang di mata kuliah algoritma. Semangat. Kenapa kata semangatnya ada di baris kedua? Kenapa tuh? Karena tadi kita pakai Slash n tadi, Bu. backslash Karena n itu. menggunakan slice n. Kalau slice n-nya saya hapus, apa yang terjadi? Nyambung. Satu baris. Berarti nyatu, Bu. Bener gak tuh? Satu baris ya. Coba kita lihat. Iya, Bu. Oh iya, bener ya. Jadi Iya. seperti itu. Oh, kalau slash n sama n-line sama nggak sih, Bu? Sama. Jadi ini tergantung aja. Boleh pilih salah satu atau menggunakan NL. Oke, ada lagi? Ini kalian sambil dipraktekkan ya. Diliatin doang nggak akan bisa. Iya, Bu. Nanti Beneran kita ini, coba mah. dipraktekin. Kalau dipelototin doang tuh nggak akan bisa, harus dipraktekkan. Mau udah Diketik. dipraktek. Cara ngapusnya itu gimana? Menghapus apa? Tuh, Wih, kamu Arnitawati, wih hebat. Mana lihat. nomor 6 itu beda. Main di sini include cara Hapus aja. Backspace coba. Delete. Di delete aja biasa. Oh gitu. Habis Iya. in main. Itu Pastikan pakai sama spasi. persis ya penulisannya. Iya, Bu. Itu kan pakai cpp.sh, pastikan internetnya kenceng. Iya, nggak tahu. Wifi-nya, Bu. Nah, tuh ya. Gunanya ini tuh apa ya, Bu? Yang mana? Tadi ini CTT Cell ini untuk program. Belajar dasar pemrograman pemula. Jadi dasar-dasar itu ini dulu nih, kita ceritanya mau jadi programmer nih. Oh. Nah, ini awal mulanya. Kita harus tahu dulu nih output program sederhana ini ya. Kalau nggak cita-citanya nggak jadi programmer nggak pala ya kalian berdua. Nggak apa-apa, belajar ya. Oke. Main, iya Bu, ngikuti aja. Gampang ya ini mencetak output di layar. Iya, Bu. Bu, Oke. mau tanya, Bu. Apa? Itu yang include yang stream atau yang string itu wajib satu apa dua-duanya, Bu? Dua-duanya. Tergantung kebutuhan dari programnya. Kalau di programnya ada matematika, kita butuh akar nih, akar 25. Kalau cuman file header ini doang nggak bisa.
Jadi gunakan file header math gitu ya. Boleh Bu dicontohin yang lainnya Bu? Ini kan Nanti baru yang IoStream ya, Bu. sabar. Oke ya. Oke, kita ini coba deh kalau math. Kemana ibu ini? Salah lari bu. Ini aja nyontek ya belum. Include gimana? Gini ya? Kok match? Math. Gini kan ya? 7, Math. 8. Ini. Berarti ini kan harus menginputkan variabel ya. Kita deklarasikan dulu tipe datanya. Panjang ini ceritanya. Kalau ada berhubungan dengan matematika, berarti berhubungan dengan tipe data. Tipe data integer. Integer misalnya ada tipe data integer dengan variabel A bernilai 3. A25 deh. Titik koma. Nah, gimana kalau mau memanggil fungsi akar? Cair. Fungsi akar gimana? SQRT ya? SQRT. Ayo gimana manggilnya? Algoritma. Oh, duluan lah. Aku lagi hepot ini. Hepot. SQRT. Dia. Benar sih? Mana ya? Dalam kurung ya. Coba ini dalam kurung A. Tanda garis miring berlawanan di mana di sini ya? Aku nggak punya aku. Garis miringnya berbeda. Ini saya masih nyoba aja ya, belum see out. Akar dari A Apa ditekan? adalah Apa ditekan? Apa ditekan? Yang ada N-nya itu. Bu, yang ada N-nya itu kenapa tadi, Bu? yang N itu untuk enter. Enter aja. Oh, nggak ada. Nggak ada Kira-kira N-nya. ini benar nggak nih? Itu N tanda kutip nggak ada enter. Kasih dulu atau baru aja? Pak juga. Wah, include math-nya satu error. Nggak bisa katanya math-nya. Nah, enter, muncul. Nggak kedetek ya? Include. Bu, sepertinya di bawah saya dikasih A sama dengan 25 deh, Bu. Yang mana? Yang SQRT kan bawahnya sin tuh. Nah, bawahnya sin itu baris-baris ke-14 tuh harusnya pakai A sama dengan 25 apa, Bu? Oh iya. Tapi kan A-nya udah di sini ya. Apa kebalik, Bu? Sin-nya harusnya di nomor 12, Bu. Karena kan harus berurutan. Oh iya, benar-benar. Coba ya. Ya, gitu, Bu. Coba ya. Nggak ada tuh, nggak muncul. SQRT, kenapa ya? SQRT. Pakai sama dengan, Bu? SQRT sama dengan A. Enggak mau. Coba ya. Tuh, nggak bisa ya. Mungkin bikin variabel baru, Bu, B. Terus B sama dengan square root A. Yang sebelum B. Enggak sih.
Oh, Bu, itu A-nya yang pas di integer awal nggak usah dikasih angka 25, Bu. Coba ya. Nanti masukin di inputnya aja. Oke. Inputan ya. Iya. Nggak mau. Sabar atuh, Bu. Udah nggak bakalan lagi deh. Udahlah, nanti aja ya ini ya. Oke, kita belajar sama tipe data dulu nih. Oke. Nah, ini kan bener nih. Nih, SQRT. X-nya itu kan ininya, A-nya. Mat titik H. Coba pakai cemat. Coba. Gak mau. Coba pakai apa lagi, aku juga tahu. Dari tadi nggak ganti posisi. Nanti mau pulang nih. Udah sih ini satu slide ini sudah ya. Oke, coba kita ke tipe data. Jalannya. Salah. Error semua. Aku nggak ngerti atau cowok. Oh, nomor 10 salah, 13 salah, 14 salah. Oh, itu masuknya. Oh, jadi kalau salah apa? Di mana nih? Di mana kalau tak? Oh. Nah, itu dulu Bu, biar aku tengok dulu, nyontek dulu aku nyontek. Nah, nggak paham pun Bu, error aku. Main CPP error expired after expression out. Nah, nyontek lagi. Nomor 5 apalagi banyak kali. Oh, jalan lagi sekarang. Jalan lagi nih. Wah, kali. Bedanya pakai cemat Bu. Sekali nanya. Sekali ada program-program. Aku mah kagak follow. Oke, ini kita. Oke, ini artinya apa nih? Oke, ini pakai IOStream, pakai ini file header ini ya untuk memanggil fungsi akar di sini ya. Jadi saat kita klik run, berarti akan dimintakan user untuk menginputkan sebuah angka. Ya, di sini ya. Angkanya ini. Angkanya 25 ya. Lalu di sini kita cetak lagi. Nah, saat kita proses cetak itu ada proses kompilasi atau proses matematika di sini yang dihitung yaitu akar 25. Jadi dari akar 25 itu langsung ini ya, mengeksekusi sama dengan 5 gitu ya. Jadi ini ya hasilnya 5.
Oke, jadi yang ini dicetak dari sini, hasilnya ini. Nah, lalu untuk cout yang kedua, yaitu yang ini, hasilnya 5. Itu ya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu tipe data. Oke, tipe data. Oke, untuk tipe data itu adalah kita belajar data itu kan banyak ya. Ada data teks, data number, data video, audio gitu ya. Itu kan data. Nah, data itu kita harus tahu dulu nih untuk data teks itu pakai tipe yang mana. Kita gunakan tipe string. Lalu ada tipe number 1, 2, 3, 4, 5. Kita gunakan tipe integer yang gitu-gitu ya. Oke. Nah, di sini oke, misalnya ada kotak kosong dibuat khusus untuk suatu benda dengan jenis tertentu. Oke, ada variabel yaitu tempat penyimpanan dari suatu nilai. Gitu ya. Nilai. Jadi nilai itu disimpan di dalam variabel. Tuh. Lalu ada konstanta. Kalau konstanta itu nilai yang sudah ditetapkan dan tidak berubah. Nah, lalu ada di sini contoh variabel lagi. Oke, untuk penulisan variabel itu harus seperti ini. Harus ada deklarasi. Kita harus mendeklarasikan sebuah variabel. Oke. Sebuah variabel ya. Dan tipe data. Jadi untuk menampung sebuah data. Oke, di sini ada variabel yaitu variabel A, variabel nomor, variabel A dan S. Tipe datanya mana? Tipe data integer. Yaitu artinya untuk bilangan bulat. Bilangan bulat A untuk menampung sebuah nilai. Nanti jika ada inputan angka 3, 3 itu akan ditampung ke dalam variabel A yang bertipe data integer. Nah, ini juga sama, ada tipe data float dengan nama variabel nomor. Seperti itu. Atau juga kita gunakan konstanta. Jadi sudah ditetapkan nilainya. Untuk nilai A itu 10, bertipe data integer. Ataupun dengan tipe data karakter atau string. Ada karakter A bertipe data string yaitu S. Gitu ya. Nama variabelnya S, nama tipe datanya karakter. Oke. Nah, di sini kalau kalian ada 3 tipe data yang sama nih, kan sama nih integer semua. Boleh disatukan seperti ini, integer A, B, C. Variabelnya yang mana yang ini? Halo, halo? Ya, Bu. Variabelnya yang mana? A, B, sama C. A, B, C, Bu. Tipe datanya yang mana? Ente. Integer. 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 Oke. Nah, di sini. Ini kira-kira kita bikin program apa sih? Aritmatika, Bu. Contohnya? Tambahan. Oke, Pengurangan program itu kan, A dikurang gitu. tambah-tambahan ya? Ya, aritmatika pertambahan. Oke. Oke, di sini kita ini dulu ya. Coba kita langsung praktekkan nih, gimana? Kita ini dulu. Nah. Apa nih?
Pertama-tamanya saat kita ingin membuat sebuah program, apa yang harus dilakukan? Leader, Bu. Masukin file header. Leader. Ya, file header ya. File headernya apa? Stream. IOStream. Ya, stream. Oke, lalu apa? Using namespace std. Using namespace. Standar input output. Lalu untuk ininya, In main, mainnya gimana? Main. int spasi main. Kurung tutup, kurung Kurung buka. kurawal ya? Kurung tutup dulu, Bu. Oh ya, kurung buka, kurung tutup gini ya. Ya. Nah, lalu semua baris instruksinya di dalam sini ya. 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 Nah, kan program kalkulator sederhana ya, kita butuh tipe data, variabel, dan tipe data dan variabel. Oke, kita inisialisasi. Inisialisasi. Deklarasi. Variabel. Oke. Untuk bilangan bulat, tipe data apa? Kita Integer. misalnya ada dua variabel, integer A, B. Gitu ya. Pakai semikolon, Bu. Jangan lupa titik koma. Nah, lalu apa lagi? Langsung cetak nggak? Oh iya, kita ini kan buat input output nih. Untuk menampung A, menampung B. Nah, hasilnya itu kan harus ditampung lagi ya? Ya enggak? Berarti kita butuh variabel apa? Integer hasil. Hasil. Oke, apa nih misalnya? Apa nih? Oh, 8 tambah 2, Bu. Apa? A sama dengan 5. Oh, ini udah itu ya. Oke. A berapa? A sama dengan 5. B sama dengan berapa? B sama dengan 2. 10. Lalu ada kalau hasil Ada kan A plus B. terus kalau ingin mencetak ini kan Oke. input nih. Ini kan input. Ini kan proses. Nah, ini outputnya. Ya nggak? Nih. Iya, Bu. Oke. Yang dicetak itu apa? Hasil. Hasil dong, variabel hasil. Tapi gini nggak penulisannya? Bener ya? Harusnya sih gitu, Bu. Bu, itu yang A plus B kasih tanda petik itu, Bu. Yang mana? Titik koma, Bu. Oh ya, Yang titik koma ya, hasil. jangan lupa ya. Ya. Semikolon ya. ya, Bu. Cout hasil. Dah, gini aja nih. Peraturan kosong. Ada lagi nggak? Itu jadi. Gini ya. Saya itu, Bu. Udah benar, Bu. Kenapa? Kenapa pakai INT hasil lagi? Iya, Enggak lah, enggak. lagi. Kayaknya ini
Nih, Pakai kurung lancip dulu, Bu, setelah koma. di sini kita Ya. kurung apa ya? Kurung gini ya. Lancip ya. Bukan. Nah, tuh. Bener ya? Ya kalau error ya kita perbaiki. Nah, error nih. Buka komanya, Bu, di luar Dihapus, kurung. Bu. Gimana? Koma. Enggak, Bu. Udah benar tadi, Bu. Udah benar Harusnya tadi. komanya di dalam tanda kutip. Gini ya? Kayak spasi aja mas sekalian. Ya. Biar nggak nempel. Ini bener. Iya, dicoba dulu. Iya, Bu, gitu, Bu. Hasilnya adalah 7. 5 tambah 7. Bener 5 ya? tambah 2 bener, Bu. Iya, 7. 5 tambah 2, 7. Kayak ini kan dempet nih. Kita pakai apa? Spasi. Spasi titik 2. Space N boleh nggak? N ke Boleh, bawah Bu. nggak ya? Ntar? Ke bawah paling. Ke bawah. S, Bu. Slash T aja bu. S bisa. Iya. Slice T coba. Oke, betul ya. Oke, silahkan dicoba. Bu, boleh nanya nggak return 0 tuh buat apa sih, Bu? Mengembalikan nilai 0. Jadi ini untuk membersihkan memori. Membersihkan memori kan kita tuh ngeran terus kan numpuk terus kan ya. Kita return 0 supaya tidak berat. Oh, iya. Gitu ya. Makasih. Oke. Gampang ya. Jadi kita sudah mempraktekkan tipe data integer, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa aja? 1 sampai Pokoknya yang bukan Bilangan bulan koma-koma. positif itu dari 1 sampai Bilangan 1. positif ya. Jadi Ya. bukan koma-koma. Gitu ya. Mau min 700, min 100 itu juga bilangan bulat pakai tipe data integer ya. Kalau bicara 2,5 pakai tipe data integer, boleh nggak? Jadi bilangan bulan Bu pakai float harus. Ya, nggak Makanya boleh ya. Kalau itu Kalau saya ganti nih, jadi float hasilnya apa nih? si Hasilnya tetap tetap 7. Tetap 7, Bu. 7. Tetap 7 ya? Atau 7. Iya. Coba ya, kita lihat ya. Oke, tetap 7 ya, karena kita sudah mendeklarasikannya ini 5, 2. Kalau ininya kita koma 3, koma itu di sini apa titik ya? Oh, tapi kan yang hasilnya kita pakai yang integer, Bu. Kalau yang integernya kita ganti, yang hasilnya kita ganti float, emang hasilnya sama? Nggak apa-apa, kita komain aja dulu, kita coba aja. Iya. Ini ya. Nah, integernya baru nih. Gitu ya, integernya ganti float. Kita ganti nih koma semua nih. Kita run. (8,1). Jadi ini untuk penerapan tipe data float. Gitu ya. Jadi kita udah belajar tipe data integer dengan tipe data float. Kalau tipe data integer itu bilangan bulat, kalau tipe data float untuk bilangan desimal. Oke? Bilangan desimal. Iya, bilangan desimal pakai tipe data float.
Nah, ini untuk konstanta juga bisa kita menggunakan pi ya, 3,14. Itu kan gini ya, kalau di matematika. Ini kan. Tapi kita, nah variabelnya pi, define, ini di file header. Bukan di file header. Ini masih di fungsi. Saat di deklarasi variabelnya. Define dengan variabel lebar, lebarnya 100. Gitu ya. Jadi di sini untuk menggunakan define atau menggunakan konstanta, cons. Cons, tipe datanya apa? Misalnya integer, nama variabelnya lebar, bernilai 100. Nilai 100 ini akan ditampung di variabel lebar yang bertipe data bilangan bulat yang sudah kita konstantakan. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk operator assign. Ini juga sama ya, A sama dengan 5. Berarti artinya apa? Variabel itu yang mana? Variabel A bernilai 5. Gitu ya. Benar ya? Oke. Lalu ada operator aritmatika. Aritmatika itu tambah kurang kali bagi, lalu ada modulus. Kalau modulus itu sisa hasil bagi. Nah, contoh seperti ini, A sama dengan 11 modulus 3. 11 modulus 3 berapa? Hasilnya berapa? 2. Ya 2, Ibu. Hasilnya 2. Gitu ya. Iya. Oke, langsung seperti ini. Kalau untuk di bahasa C, jangan lupa untuk penulisannya supaya tidak terjadi error. Kalau ada di bahasa C kalian menemukan seperti ini, artinya gitu ya. Ini kan operatornya A semua nih. Variabelnya A. Gitu ya. Operatornya apa di sini? Tambah kali bagi kurang. Nilainya apa? 5. Artinya gimana? Kalau A plus sama dengan 5, artinya A sama dengan A plus 5. Gitu ya. Kalau A bagi 5, berarti A sama dengan A bagi 5. Jadi yang ini dituliskan di bahasa C-nya. Ini artinya. Oke. Lalu ada lagi untuk operator penaikan atau penurunan. A++ itu berarti menambah 1 nilai. Artinya ini sama aja, sama artinya. Penulisannya beda, tapi untuk fungsinya sama. A++ itu sama dengan A plus 1. Tuh. Sama aja nih penulisannya. Menambah 1 nilai. Kebalikannya apa? A min min. Kebalikannya A min min, berarti A min 1. Berarti mengurangi 1 nilai. Lalu ada operator seperti ini. Untuk operator relasional itu sama dengan, berarti ini kan untuk perbandingan ya. Perbandingan antar sebuah nilai. Ada lebih besar, lebih kecil. Lalu ada tidak sama dengan, artinya ini. Kalau tanda seru itu artinya tidak sama, lalu sama dengan itu artinya sama dengan. Oke. Coba, apakah 7 sama dengan 5? Tuh. 7 sama dengan 5 nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Palsu. Bukan Salah, kan? Bu. Iya, bukan. Bukan. Kalau salah berarti bernilai false. Palsu. Apakah 5 lebih besar dari 4? Itu benar, Bu. Kalau benar bernilai true. Turu. Apakah 5 kurang dari 5? Salah, Bu. Harusnya sama dengan, Bu. 5 kurang dari 5 Harusnya sama nggak? dengan.
Salah. Salah. Tapi bernilai False. itu aja. Ya. Oke, sekarang ada operator logika seperti ini sama. Operator tidak, dan or, ini or. Oke, ini gimana nih? Jadi ini kita harus tahu dulu nih, apakah 5 sama dengan 5? Iya, Bu. Benar Iya, nggak? Bu. Itu true, Bu. Itu, Bu. True kan? Ya. True. Ya. Lalu kita bandingin lagi sama logika dandan nih. Apakah 3 lebih besar dari 6? False. False. Nah, ini kita itukan lagi nih. Kita bandingkan lagi untuk operator logika ini tuh gimana gitu loh. Kalau 2 input true, dia true, Bu. Tapi kalau salah satu false, dia jadi false, tuh. Oke. Operator logika apa namanya? Dan. Operator dan. Dan, ya, Bu. Ini jangan lupa ya, ini kurang nih dan. Nah. Operator N. Salah N. bukan dan. Aduh. M. N. Gitu ya. Ya. Kalau operator N seperti ini. Kalau operator logika not gimana? Not kebalikan, Bu. Kebalikannya dari N, Bu. Nah, berarti gimana? Ini benar nggak? Apakah 5 Salah. sama dengan 5? 5 sama dengan 5, iya betul, Bu. Betul kan? True, True kan? true. True kan? Iya. True ada tanda bukan, artinya apa? Iya, itu maksudnya apa sih, Bu? Bukan. Itu bukan 5 sama Benar. dengan 5 berarti ya? 5 sama dengan 5 kan hasilnya true. Karena dia not, jadi false hasilnya kan, Bu. Nah, hasilnya jadi False. false. Ini kan artinya dia bukan, tidak. Oh. Ya. Mana nih tadi yang Tidak benar. Nah, tidak sama dengan. Oke. Apalagi nih? Ada kondisi. Nah, kalau kondisi itu kan kita apa nih? Operator kondisional. Oke. Ini gimana? Itu kalau kondisi hasil satunya benar, maka kita pakai jawaban 1, Bu. Tapi kalau salah, pakai jawaban 2. Pakai hasil 2, sorry. Hasil 2. Ini ya. Yang dijalankan. Kalau hasil 1 itu salah, maka akan dijalankan hasil 2. Jika kondisi benar sih. Jika kondisinya benar, Bu. Kalau kondisinya benar, yang ditampilkan hasil 1. Tapi kalau kondisinya salah, yang ditampilkan hasil 2. Nah, ini ya. Ini kayak if ya, Bu. Kayak if ya. Iya gitu. Kondisi if. Jika kondisi benar, maka lakukan hasil 1. Gitu. Kalau hasilnya false, berarti hasil 2 kan gitu. Iya, kalau kondisi salah hasil 2. Iya kan? Iya. Nah, sekarang tipe data dasar. Ada integer untuk bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu bukan satu aja tipe datanya, tapi ada short dan long. Nah, di sini kita ada range-nya, jangkauannya. Kalau byte itu kan kecepatan proses di komputernya berapa lama kan? Nah, di sini kalian boleh pilih, kalau di program yang sederhana nggak perlu data miliaran, ya udah integer aja gitu ya. Atau data yang diinputkan tuh miliaran, berarti pakai long. Gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Berarti kalau data saya dikit, saya mending pakai short aja berarti ya, Bu? Karena dia cuma makan 1 byte doang kan? Nah, iya boleh. Tergantung ya. Bebas ini mah. Asal bilangan bulat, tergantung dengan kondisi. Gitu ya. Iya. Oke. Lalu ada bilangan, ini masih sama ya, integer X. Ini kira-kira outputnya apa nih tanpa melihat program? Gimana?
Outputnya ya Outputnya, 3, Bu. 3, Bu. Bu. outputnya, ayo. 3, 3. 3, Bu. Nilai X adalah 3. Oke. Nilai X adalah 3. Oke, ini kan kita tracing program ya namanya. Jadi tanpa membuat program, tanpa kita execute sebuah program, kita harus tahu nih outputnya apa. Itu namanya tracing program. Ada integer X berarti apa nih? Deklarasi variabel, Bu. Ada Bilangan satu bulan. variabel ya. Iya, deklarasi variabel integer. Ada satu variabel yang kita deklarasikan bertipe data integer. Integer. Oke. Variabel apa namanya? Variabel X, Bu. Nah, baris ini X sama dengan 3 ini ngapain sih? Dia ngasih tahu kalau X itu bernilai Nilainya 3. Value. X itu bernilai Value-nya 3. 3. Nilai 3 ditampung di variabel X. Jadi si 3 ini ada di dalam X gitu loh. Iya. Lalu ada fungsi cout nih ngapain nih? Untuk Cetak menaklukan layar. hasil, Bu. Mencetak Hasil, Bu. output di layar. Output, sorry. Yang tampil itu apa sih kalimatnya? Nilai X, Bu. Nilai X ini Nilai doang, X. adalahnya gak masuk. Oh iya, nilai X adalah Nah, ini yang di Sama dalam kurung ini nih. Yang di dalam kutip itu Itu ini yang string itu akan ya, Bu, ya? dicetak. Nilai X adalah, nah ini dia manggil X nih. X-nya berapa? X-nya 3, Ibu. 3. 3. Ya, Jadi nanti akan tampil nilai X adalah 3. ya. Iya, Bu. Oke, sekarang ada tipe data dasar. Masih yang ini ya, desimal. Sekarang desimal nih. Floating point. Oke, ini tergantung dengan byte-nya. Biasanya kalau ingin koma itu semakin panjang itu kan dia jadi eksponensial ya? Ya enggak? Iya. Nah, kalau ini kan dia komanya banyak, jadi dia diginiin penulisannya. Nah, kalian boleh pilih yang mana kira-kira untuk koma-koma sesuai dengan kecepatannya. Tuh ya. Berarti kan dari sini ke sini kan makin besar ya angka komanya. Ya enggak? Iya. Jumlah digitnya nih, lihat nih, 5 sampai 7 digit kita pakai float aja. Kalau lebih dari 15 ya udah antara double sama long double. Gitu. Gitu ya. Ini untuk tipe data desimal. Nah, seperti ini. Oke, ini Reman, silahkan dianalisa dari program ini gimana? Dari awal, Bu. Ini aja nih, langsung float Langsung A ini floatnya ya? gimana? Iya, float A memberitahu kalau A itu termasuk variabel float, Bu. Variabel yang bertipe float. bertipe data float. Bertipe data float. Nah, Oke, kalau yang lalu? integer B, dia memberitahu kalau variabel B itu bertipe integer. Oke, selanjutnya yang A. Itu A mendeklarasikan nilai variabel A itu 29,51. Setelah itu kita cetak di layar. Ya, cetak. Ini ngapain sih? Langsung mencetak nilai A adalah Nilai A yang dimana A ada. itu kita sudah di set Mengetahui nih. nilainya. Oke, A-nya berapa? 29,51. 29,51. Berarti nilai A ini masuk ke sini. Nah, gitu ya. Sekarang yang B. B Nah, itu yang B untuk itu yang integer. mengubah nilai float itu, Bu. B sama Oke. dengan integer. Di-convert ya. Iya, mengkonvert. Nah, dari integer B sama dengan B itu integer. Nah, integer itu diambil dari A. A itu tadinya variabel float. Nah, Oke. Merubah nilai float ke integer. Jadi seperti ini penulisannya. Gitu ya. Jadinya hasilnya adalah nilai B adalah
berapa? 29 ya, Bu? 29. 29. Nilai B ya ini Nggak tahu, termasuknya di 29,5. mana itu, Bu? 29 atau 30, Bu? Bentar. Kan dia dirubah. Ke integer, hasilnya Kan integer. diubah ke integer. Maksudnya jadi 29 atau masuk ke 30, Bu? Kan itu 2951 tuh. Kalau Harusnya misalnya 29 nih. Bukan 30, Bu. Coba. Lebih dari 51. Lebih gede ya? Formulatan ke atas, Bu. Enggak, maksudnya pangkas ke atas apa pangkas ke bawah? Dicoba aja. Itu ya? Ah, Atau ada yang mau nyoba, silakan. nanti aja, Bu. Coba. Bang Reman. Itu. Egi, Bu. Egi, Bu. Egi, mana Egi? Lagi kerja, Bu. Bohong, Bu. Lagi Wah. nyimak aja, Bu. Oh, Carti, Bu. Katanya mau nyoba, Bu. Nah, Carti pengangguran, Bu. Carti, Dia Bu. bisa, Bu. Wah, 29, Bu. 29. Oke ya, gitu ya. Oke, sekarang tipe data dasar. Oh, ini masih. Tadi kan ada bilangan bulat, bilangan desimal, lalu sekarang karakter dan string. Kalau karakter dan string merupakan seperti karakter ya, kata-kata atau alfabet. Karakter char biasanya ada pointernya. Kalau pointer itu kan menggunakan ini bintang, char bintang. Lalu kalau karakter itu turunan dari integer menggunakan kode ASCII. Oke, seperti ini. Untuk karakter B, berarti kan ada satu karakter yang bernama B ditampung di variabel kata bertipe data char. Nah, lalu ada string. Oke, string namanya belajar. Belajar ditampung di kata. Ini sama aja nih penulisannya. Itu. Oke, ini misalnya kalau di sini atau juga misalnya dideklarasikan char kata dalam kurung 4. Artinya apa nih? 4 ini. Jumlah katanya 4. Jumlah kata yang variabel. jumlah karakter yang ditampung itu maksimal 4. Nah, di sini memorinya nih, alokasi memorinya variabel kata itu dari 0 sampai 3. 1 2 3 4 gitu ya. Nah, isi karakternya apa? C++. Dan ini apa nih? Slice 0 ya. Nah, itu juga dihitung karakter. Nah, ini juga sama. Nah, ini karakter A, nama Rudi, ini boleh. Jadi di sini sudah dideklarasikan variabelnya. Di sini dipanggil outputnya. Ini input, ini output. Nah, kira-kira nih outputnya apa di sini? Outputnya apa? Yang si out karakter A. Jadi di sini langsung nih muncul A. Rudi. Ya. Iya, Bu. Rudi. Informatika. Jurusan informatika. Sini. Udah gampang kan? Oke. Gampang, Bu. Nah, di sini untuk kode ASCII-nya. Jadi kalau karakter itu dibaca di komputer itu kalau A, ini A besar, itu 565 kode ASCII-nya. Jadi ini yang dibaca sama komputer tuh ini nih.
Kalau A kecil 9, 7. Itu ya, karakter juga meliputi kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal, titik koma ini juga sama. Gitu ya. Oke, lalu ada logika, tipe data logika, bernilai true false. Ini ya, yang tadi. Dan ini and. Kalau garis ini to or, ini not. Kalau true, itu hasilnya bernilai benar. Nilai 1 ini sama dengan benar. Kalau false, artinya nilai salah atau 0. Seperti ini. Untuk tabelnya, kalau 2 operan di apa nih? Di-or-kan nih. Hasilnya false, maka di false-kan ini false. Yang jadi pembeda apa? Semua akan bernilai true jika salah satu mengandung true nih. Tuh, ini khusus yang or. Kalau yang n gimana? Kalau yang n? Jika keduanya Semua akan bernilai true kalau semuanya true. Semuanya akan bernilai false. Ya. Jika semuanya false. Dan Jika akan tetap semuanya false false, jika hanya kan false semua nih. Tuh, dia kan ada false. Dia pasti hasilnya false. Dia bernilai benar kalau semuanya benar. Gitu ya. Oke, ini sama. Oh, ini sama aja nih slide-nya. Oke, sekarang sudah jam 3. Kita akhiri. Ini ada berapa nih? 37 ya. Saya izin screenshot. Oke, kita cukupkan untuk praktikum sesi pertama dan kedua ini. Jadi nanti mohon diingatkan untuk presensinya. Jadi presensinya ada yang belum saya update ya, sesi 1 dan sesi 2. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Sudah mengikuti praktikum ini. Mohon maaf jika ada penyampaian kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi